Halo, dan halo. Apa kabar? Ada saya kembali, Aryan Surya dari Pagar Kehidupan, sahabat setia kamu yang selalu ada di telinga, bahkan juga di mata kamu, melalui video-video yang saya berikan di Pagar Kehidupan. Bagaimana keadaan kamu di minggu ini? Apakah minggu ini menjadi minggu yang terbaiknya kamu? Apa mungkin di minggu ini kamu merasa sedikit agak galau? Kemarin banyak masalah, banyak cobaan, banyak ujian. Nah, bicara soal ujian, bicara soal cobaan, tenang aja. Saya kali ini akan kembali membacakan email dari sahabat Pagar Kehidupan yang mudah-mudahan ya insya Allah dengan izin Sang Pencipta bisa jadi menjawab keluh kesah kamu yang ada di minggu ini. Oke, tanpa banyak basa-basi, ayo kita baca cerita-cerita sahabat Pagar Kehidupan yuk, yang seru-seru banget, yang bisa jadi loh, siapa tahu kisah mereka bisa merubah hidup kamu juga. Seru nih. Nah, email pertama ini akan langsung diawali oleh sahabat Pagar Kehidupan yang bernama Melati. Topiknya ini cukup unik nih. Teman-teman, ada nggak di antara kamu semua yang saat ini sedang kebingungan masalah pekerjaan? Betul, banyak loh sahabat Pagar Kehidupan yang suka bertanya di bagian komentar video saya, yang mereka selalu mengeluhkan masalah pekerjaan gitu. Kayaknya susah untuk bisa mendapatkan pekerjaan dan melakukan sebuah pekerjaan yang betul-betul mereka sukai. Nah, begitu juga dengan pertanyaan dari seseorang yang bernama Melati Kusumawati. Pertanyaannya begini nih teman-teman. Saya mau curhat nih mas bro. Saya ingin mendapatkan pekerjaan. Saya sudah hampir 5 tahun tidak bekerja. Dan saya berharap saya bisa bekerja bulan ini mas bro. Bagaimana caranya bisa mendapatkan pekerjaan? Terima kasih banyak mas Aryan. Salam sukses terus. Oke, pertanyaan ini adalah pertanyaan yang menurut saya mewakili kamu. Sekarang coba, ada nggak di antara kamu yang udah lebih dari setahun berusaha cari kerja tapi nggak pernah dapet? Siapa coba? Yang ada masalah sama seperti Melati, katakan saya mas bro. Coba katakan. Wah, walaupun saya tidak bisa melihat, tapi kayaknya mata batin saya bisa melihat banyak ya. Apalagi yang cengar-cengir tuh, kayaknya ngerasa seneng banget karena masalah kamu ternyata sama seperti si Melati ini. Nah gini jawabannya. Ada banyak orang yang selalu merasa bahwa apa yang dia mau harus dituruti. Sekali lagi ya, ada banyak orang, termasuk juga mungkin kamu, merasa bahwa apa yang dia mau harus selalu dituruti. Gue maunya A, ya gue pengen terkabulnya A dong mas bro. Gak mungkin gue pengennya A terkabulnya gue C, gak mau gue. Kamu pengennya B, ya gue pengennya terkabulnya B dong. Kalau gue maunya B, kenapa yang terkabulnya E? Gue gak terima mas bro. Nah terus apa hubungannya sama kasus Melati mas bro? Ada hubungannya. Begini, kamu tahu dari mana sih bahwa yang terbaik buat kamu adalah sebagai seorang karyawan? Saya ulangi sekali lagi. Bagi kamu yang sekarang sudah ingin melamar pekerjaan sebagai seorang karyawan, bertahun-tahun gak keterima, jawabannya ada dalam pertanyaan saya. Pertanyaan saya adalah, kamu tahu dari mana sih bahwa karyawan adalah pekerjaan yang terbaik buat kamu? Tahu dari mana? Ya mas bro, abis kan gue gak ada pekerjaan lain. Nanti kalau gue gak jadi karyawan, gue kerja apa mas bro? Gue kan gak punya kemampuan kayak lu. Gue gak punya kemampuan kayak temen gue yang buka usaha dan lain-lain. Bla 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 bla. Pasti itu jawaban kamu kan? Saya bisa tahu itu jawaban kamu. Nah sekarang saya tanya lagi. Kalau memang kamu ingin menjadi karyawan, itu bukankah kamu menodong kepada Sang Pencipta supaya apa yang kamu mau, yaitu menjadi karyawan itu terkabul? Iya kan? Pertanyaan Melati tadi sepertinya sederhana, tapi sebenarnya kalau kita telusuri lebih dalam, pertanyaannya ini adalah nodong. Nodong kepada Sang Pencipta, seolah-olah mengatakan, woi, gue pengennya A nih, ayo dong kasih gue A, gue udah ngelamar pekerjaan, ya gue diterima pekerjaan gue. Padahal pertanyaannya, siapa bilang takdir kamu yang terbaik adalah menjadi karyawan? Nah, sekali lagi saya bilang, yang maha kuasa itu teman-teman selalu memberikan kamu yang kamu butuhkan, bukan yang kamu inginkan. Ini penting. Sekali lagi saya ulangi. Yang maha kuasa itu, yang menciptakan kamu, selalu memberikan yang kamu butuhkan, bukan yang kamu inginkan.
Kamu inginnya menjadi seorang karyawan, kamu inginnya segera punya anak, kamu inginnya segera menikah, kamu inginnya menikah dengan si A. Tapi kalau Yang Maha Kuasa tahu bahwa itu bukan yang kamu butuhkan, tidak diizinkanlah itu buat kamu. Loh kok bisa begitu mas bro? Karena Yang Maha Kuasa itu Maha Penyayang, lagi Maha Pengasih. Dia selalu menyayangi kamu, tidak peduli kamu seperti apa perilakunya kepadanya, kepada Sang Pencipta. Itu fakta. Nah, sekarang buat Melati dan juga buat sahabat pagar kehidupan yang mungkin mengalami masalah yang sama seperti Melati, saran saya ayo coba jalan lain. Kalau kamu udah coba jalan A, nggak diterima atau nggak ada jalan, cari jalan B dong. Jangan pengennya A terus. Perumpamaannya sama seperti rumah. Kalau rumah itu punya 1000 pintu, pintu satu tidak terbuka, ngapain lu pusingin pintu satu? Kan masih ada pintu lain, kenapa nggak lu buka? Iya kan? Kalau jalan pertama udah ketutup, jangan dipaksain teman-teman. Kalau udah memang kamu udah ngelamar apalagi 5 tahun, kelamaan. Harusnya dari tahun pertama coba jalan lain. Jalan lainnya apa? Coba buka usaha. Iya kan? Coba buka usaha. Tonton video saya yang cara mencari keunikan diri. Itu bagus tuh. Bisa menemukan keunikan diri kamu apa? Buka usaha berdasarkan keunikan diri kamu. Ya? Jadi buat Melati dan juga orang-orang yang sejenis masalahnya, coba sudahi usaha kamu untuk melamar, coba jalan lain, salah satunya temukan keunikan diri kamu dan mulai buka usaha yang sesuai dengan bidang yang kamu cintai. Bisa jadi disitulah letak keberuntungan kamu. Cobain deh. Nah, itu jawaban yang paling keren untuk orang-orang yang mengalami pengangguran. Nah, kali ini email yang berikutnya ini juga keren teman-teman. Dari seorang sahabat pagar kehidupan yang punya masalah dengan emosi. Wah, kalau tadi kita sahabat pagar kehidupan pertama punya masalah dengan pekerjaan, kali ini masalah yang juga umum dihadapi oleh orang lain adalah masalah yang berhubungan dengan perasaan cemas. Wah, siapa di antara kamu yang punya masalah dengan cemas? Yang kayaknya dikit-dikit cemas, dikit-dikit gelisah. Nah, ini yang dialami oleh teman kita yang bernama Aris. Aris berkata seperti ini, Mas Aryan Surya, bagaimana ya caranya menghadapi cemas yang berlebihan dan takut yang besar gitu kalau gue menghadapi sesuatu? Saya kan kerjanya di bidang event organizer nih mas bro, sebagai I.O. gitu. Sekarang setiap mau handle event kok selalu timbul rasa cemas gitu. Ada perasaan was-was dalam diri gue yang seolah-olah kayak rasa percaya diri gue tuh hilang. Padahal dulunya enggak mas bro. Nah, rasa seperti ini nih muncul semenjak 3 tahun terakhir ini. Dan selama 3 tahun terakhir ini saya selalu mencari tips sana-sini. Saya itu udah cari di Google, cari di YouTube, tapi nggak ketemu-temu cara untuk menumbuhkan rasa percaya diri. Nah, saya akhirnya menemukan video dari pagar kehidupan. Hasilnya luar biasa. Cuman, mas bro, jujur sih, rasa pede saya masih suka hilang dan timbul gitu. Nah, pertanyaannya begini, apa saya perlu mas bro mencuci otak saya? Atau saya harus bagaimana nih untuk menghilangkan rasa cemas dan was-was yang ada dalam diri saya? Terima kasih ya bantuannya mas Aryan. Terima kasih, dan terima kasih. Oke, terima kasih kembali buat Aris. Kamu bicara masalah kecemasan. Kecemasan itu sebenarnya adalah sesuatu hal yang pasti ada sebabnya. Nah, masalahnya begini teman-teman. Kamu Aris dan juga sahabat pagar kehidupan yang lain yang masalahnya sama, saya nggak bisa memukul rata bahwa sebabnya kamu itu sama. Karena setiap orang kalau cemas, pasti di dalam dirinya ada trauma. Ada trauma yang dia sendiri mungkin udah lupa, tapi lukanya tuh belum sembuh gitu. Ngerti gak sih? Kadang-kadang ada orang yang gak ngerti kenapa gue takut ini mas bro, kenapa kok gue kayaknya kalau ngeliat itu kok jijik banget mas bro, padahal orang lain enggak. Itu sebenarnya kamu ada trauma loh. Tapi bisa jadi kamu udah lupa. Masalahnya walaupun kamu lupa, lukanya belum sembuh itu. Jadi lukanya belum sembuh, menimbulkan sebuah efek yang kamu sendiri, kok gue ngerasain ini sih ya? Nah, pernah gak kamu ngalamin gitu? Pernah ya? Nah, Aris juga begitu. Tadi dia bilang begini,
gue sebenarnya dari dulu nggak kayak gini mas bro. Rasa ini, yaitu kecemasan itu baru muncul 3 tahun yang lalu. Nah, sekarang saya tanya sama Aris. Aris, 3 tahun yang lalu lu tuh kenapa? Pasti ada sesuatu hal di situ. Bisa jadi mungkin orang tua kamu neken kamu terus. Bisa jadi mungkin, Aris, kamu kok kerjanya luntang-lantung sih? Kamu tuh nggak mau kerja kantoran, gini. Lama-lama kamu stres, akhirnya jebol juga tuh mental kamu. Bisa. Atau bisa juga nggak sengaja 3 tahun lalu kamu ketemu temen kamu yang lebih sukses dari kamu padahal seumuran, terus kamu minder. Bisa juga. Nah sekarang Aris, masalahnya cuman kamu yang tahu 3 tahun lalu tuh ada apa. Nah buat teman-teman yang lain juga yang sama nih masalahnya kayak Aris, coba deh kamu ikuti dulu pikiran kamu, ikuti pikiran kamu kepada awal dimana dulu kamu merasa cemas. Ada orang yang cemas 3 tahun yang lalu kayak Aris. Ada juga orang yang cemas dari 10 tahun yang lalu. Ada juga yang cemasnya tuh dari lahir. Dari kecil udah cemas. Nah, coba pikirin dulu, kapan terakhir kali kamu ngerasa tidak cemas? Di situ pasti ada sesuatu hal yang membuat kamu cemas. Ingat-ingat lagi deh. Nah, cara ngobatinnya gimana? Cara ngobatinnya adalah begini. Saya itu orang yang sebenarnya sangat percaya dengan kekuatan spiritual, ya. Nah, karena saya sebagai seorang muslim, kalau memang kamu juga muslim, saran saya kembalilah kepada sholat. Karena satu-satunya obat yang paling bagus untuk menyembuhkan jiwa itu adalah sholat yang kusyuk. Kata kusyuknya digarisbawahi ya. Ditambah baca ayat kursi rutin. Loh kok mas bro tahu dari mana ini? Loh saya juga pernah kayak kamu kok. Saya pernah jadi orang cemas, saya pernah jadi orang yang dendam, saya pernah jadi orang yang tersakiti, juga pernah sama seperti kamu semua. Tapi bedanya, yang Maha Kuasa memberikan saya jalan dan saya menurutinya. Nah, jadi buat Aris, buat yang lain, sambil kamu ngelihat masa lalu kamu, traumanya tuh karena apa, sambil kamu berteduh di dalam ibadah. Kalau kamu muslim, sholatnya diperbaiki, ditambah ayat kursi selepas selesai sholat yang wajib. Itu aja, ayat kursinya sesering mungkin gak masalah. Nanti lama-lama lega tuh, tiba-tiba kamu tenang, tiba-tiba kamu damai. Nah kalau kamu udah tahu penyebabnya apa, misalnya kamu tahu, gue gini gara-gara bapak gue mas bro dulu, nempeleng gue kecewa banget sama bapak gue, misalnya. Kalau kamu udah tahu penyebabnya apa, kamu pikirin orang yang menyakiti kamu, kemudian kamu doakan dia dengan doa yang terindah. Bener, gak ada cara lain mas bro. Betul. Lu gak mungkin bisa meredakan amarah, kecewa, dendam selain dengan doa-doa yang baik untuk orang yang menyakiti kamu. Gak ada cara lain selain itu. Ya, jadi selama kamu belum menemukan siapa yang menyakiti kamu sampai kamu jadi cemas, minder dan segala macamnya, kamu pakai cara saya tadi, teduhkan diri kamu dengan ibadah, ya kan? Kalau sudah ketemu, maafkan dia dengan membacakan doa terindah untuk orang yang membuat kamu menjadi sakit hati tadi. Oke, jelas ya Aris ya? Jelas nggak nih teman-teman semua? Nah, mantap ya? Banyak masalah-masalah yang membuat kamu jadi tersadari bahwa sebenarnya hidup ini kok rasanya masalahnya sama kayak gua ya mas bro. By the way teman-teman, saya sedikit cerita juga nih. Saya kemarin mendapatkan komentar di video YouTube yang berkata seperti ini. Ini kok masalah orang-orang di sekitar gua sama ya? Kayak seolah-olah mereka tuh masalahnya itu-itu aja. Loh memang betul teman-teman. Kamu sadar gak sih kalau kamu yang ngikutin video curhat saya dari yang pertama, kedua, ketiga, sampai yang sekarang yang keempat, kamu sadar gak bahwa sebenarnya masalah orang tuh itu-itu aja ya? Betul kan? Nah itu dia yang membuat saya terinspirasi untuk membuat sebuah acara seperti ini, supaya kamu bisa saling menginspirasi ya. Nah bicara soal inspirasi, kita langsung masuk ke email berikutnya. Email berikutnya dari seseorang yang bernama Mirza Ukail. Wah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas Aryan yang terhormat, celah gila ngomongnya. Mas Aryan, saya mau tanya nih, bagaimana ya caranya mengobati luka masa kecil oleh orang-orang terdekat nih?
Misalnya orang tua dan saudara saya sendiri. Bagaimana nih caranya agar saya bisa lebih percaya diri, berpikir positif, dan menghilangkan kebiasaan-kebiasaan negatif dalam diri. Terima kasih loh sebelumnya Mas Aryan. Salam hangat dari saya di Jepang. Wih, sedap. Arigato gozaimasu. Kimochi ne. Sedap. Oke, sahabat pagar kehidupan dari Jepang, teman-teman menanyakan sebuah pertanyaan yang keren banget. Pertanyaan yang bisa jadi juga dialami oleh kamu ya. Ada nggak di antara kamu yang saat ini, mohon maaf banget ya, mengalami luka masa kecil yang diakibatkan oleh kekejaman atau mungkin oleh perilaku buruk dari orang-orang yang namanya orang tua dan saudara kamu sendiri? Coba, ada nggak kamu yang mengalami kisah pahit bersama saudara atau keluarga di masa lalu yang sampai saat ini kalau dipikir-pikir kayaknya pedih gitu? Ada nggak? Nah, kalau memang ada, saya punya kabar buruk bagi kamu. Kabar buruknya adalah begini. Percaya atau enggak, banyak loh orang selain kamu yang sekarang mengalami sebuah tindakan-tindakan yang buruk dari keluarganya sendiri. Itu yang menyebabkan orang-orang jadi gampang mellow, jadi gampang galau. Itu karena dia tidak bisa memaafkan saudara-saudara dan orang tuanya di masa lalu. Ada psikolog yang namanya Bapak Deddy Susanto, boleh kamu cari di Google. Saya selalu memperhatikan beliau dan beliau berkata begini. Semua klien yang saya tangani, kata dia, masalahnya itu cuma 2 rata-rata. Disebabkan oleh masa kecil yang trauma, atau yang kedua disebabkan karena keluarga yang perilakunya buruk. Wah, setelah saya pikir-pikir bener juga. Masalah setiap orang itu selalu didasari oleh keluarga yang, mohon maaf, memperlakukan kamu dengan perilaku yang kurang terpuji. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, bagaimana cara mengobatinya Mas Bro seandainya gue punya luka di masa lalu yang kelam yang disebabkan oleh perilaku orang tua gue sendiri atau saudara gue sendiri yang mana mereka masih satu darah sama gue? Nah, jawabannya begini. Kamu sahabat pagar kehidupan harus mengetahui bahwa obat dari segala perasaan sakit hati, dendam, dan benci itu cuma satu. Apa obatnya? Obatnya itu adalah cinta kasih. Betul, cuman cinta kasih. Nah, sekarang saya tanya sama kamu. Saya kasih perumpamaan gini. Bisa nggak kamu memadamkan api menggunakan bensin? Bisa nggak? Ya nggak bisa Mas Bro. Nah, kalau kamu tidak bisa memadamkan api menggunakan bensin, kenapa sih selama ini kamu pernah punya pikiran gitu untuk melawan perasaan benci kamu sama orang lain dengan meluapkan dendam kepada orang itu? Orang itu udah nyakitin gue Mas Bro, gue harus ngebales dia dengan perbuatan yang sama. Wih, jawabannya itu tidak bisa meredakan emosi kamu. Nah, buat kamu yang sekarang masalahnya sama seperti sahabat pagar kehidupan ini yang sedang mengalami masalah dengan orang tua, saran saya cuma satu. Mulai detik ini, doakan orang yang menyakiti kamu dengan doa terindah secara rutin. Bener, secara rutin. Kamu tidak akan bisa memadamkan api kalau kamu menyiramnya dengan bensin. Kamu tidak akan mungkin bisa meredakan amarah dalam diri kamu terhadap orang lain kalau kamu hanya mengandalkan dendam yang membuat kamu semakin terbakar dan akhirnya jauh dari kebenaran. Redakan dendam dan sakit hati dalam diri kamu dengan doa-doa yang terpuji untuk orang yang menyakiti kamu. Betul, itu caranya, nggak ada cara yang lain. Nah, contoh doanya begini. Misalnya yang menyakiti kamu ceritanya adalah bapak kamu ya, ceritanya. Nah, sekarang kamu pikirkan bapak kamu. Ini contoh. Kalau memang kamu sudah tahu siapa yang menyakiti kamu, keluarga kamu, saudara kamu, pikirin deh mukanya. Kamu praktek bersama saya sekarang. Kamu pikirin mukanya. Sambil kamu pikirin mukanya, kamu katakan perkataan seperti yang saya katakan berikut ini. Perkataannya adalah begini. Ya Tuhan, saya sayang banget sama bapak saya. Saya tahu betul bahwa bapak saya jahat sama saya. Saya sakit hati banget. Rasanya pedih banget. Rasanya perih banget.
karena di masa lalu saya pernah diperlakukan dengan buruk oleh bapak saya. Tapi ya Tuhan, tidak ada satupun hal yang terjadi tanpa ada maksud baik dari-Mu. Saya mencintai bapak saya dan saya memaafkan bapak saya. Ya Tuhan, tolong berikan bapak saya kebahagiaan, lapangkanlah jiwanya, bahagiakanlah hidupnya, berikanlah beliau kebahagiaan, ketenangan, kesehatan, dan keberlimpahan. Lapangkanlah hidupnya, berikanlah dia hidayah dan petunjuk-Mu ke jalan yang paling bahagia dalam hidupnya. Bahagiakanlah bapak saya ya Tuhan, saya sudah mengampuninya. Saya sudah mengampuninya. Saya sudah merelakannya. Amin. Nah, kalau kamu ikutin cara saya ini, baik kamu yang mengalami masalah dengan keluarga atau dengan siapapun, rasanya tuh kayaknya kita malah pengen menitikan air mata gitu ya. Menitikan air mata di sini bukan berarti kita cengeng loh, tapi menitikan air mata di sini maksud saya adalah hati kamu itu mulai memancarkan sinar yang kalau dipandang dengan mata gaib gitu ya, sinarnya itu terang banget yang bisa membuat kamu tuh semakin rasa lapang gitu, ngerasa damai ya. Jadi buat kamu yang punya masalah sama dengan permasalahan yang dihadapi oleh sahabat pagar kehidupan tadi yang bersama keluarga atau orang tua, caranya adalah dengan mendoakan mereka dengan doa terbaik. Lakukan cara ini, pasti semuanya akan berubah. Oke? Lakukan ya. Nah, email berikutnya dari sahabat pagar kehidupan yang namanya AJP. Wah, namanya kok unik ya. Namanya AJP Channel, tapi nama orangnya namanya Adi Purwanto. Adi Purwanto berkata begini nih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas bro, alhamdulillah saya sudah mendengarkan beberapa video Mas Aryan sejak beberapa bulan yang lalu. Alhamdulillah. Dan saya juga sudah merasakan hasilnya yang tidak sedikit. Setelah saya mengikuti pagar kehidupan, saya merasa seperti tidak punya masalah lagi. Semuanya terasa nikmat buat saya. Wah, alhamdulillah. Cuman saya ada sedikit pertanyaan yang ingin saya tanyakan nih sama Mas Aryan. Kenapa ya saya susah sekali untuk istiqomah? Baik dalam hal ibadah dan dalam mempraktekkan perbuatan-perbuatan baik yang Mas Aryan anjurkan. Kadang saya rajin mas bro, tapi kok kayaknya kadang saya malas gitu buat melakukannya. Mohon dong solusinya supaya saya bisa istiqomah atau bisa tetap fokus rutin gitu ya, melakukan perbuatan-perbuatan baik yang diajarkan oleh Mas Aryan di pagar kehidupan. Itu aja pertanyaan saya. Terima kasih sebelum dan sesudahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam juga. Ada pertanyaan yang bagus dari seseorang yang namanya Adi Purwanto. Keren sekali pertanyaannya. Jadi Adi Purwanto ini menanyakan sebuah pertanyaan yang simple tapi sangat keren. Intinya dia bertanya, gimana sih caranya supaya gue bisa melakukan perbuatan baik secara terus-menerus, fokus, dan tidak malas? Wah, keren kan pertanyaannya, intinya itu ya. Nah, jawabannya adalah begini. Ini sangat penting sekali jawabannya, tolong didengarkan baik-baik. Orang itu menjadi tidak istiqomah, menjadi tidak fokus, menjadi tidak terus-menerus secara rutin melakukan perbuatan baik. Jawabannya adalah karena dia tidak tahu kenapa dia harus berbuat baik. Sekali lagi, orang menjadi tidak istiqomah, menjadi tidak rutin atau fokus terus-menerus dalam berbuat baik karena dia tidak mengetahui kenapa dia harus berbuat baik. Nah sekarang bagi kamu nih, ada gak diantara kamu yang ngerasa kalau ibadah kok kayaknya males gitu? Apapun keyakinan kamu, kalau misalnya kamu beribadah rasanya males. Coba, ada gak diantara kamu seperti itu? Nah sekarang bener gak perkataan saya? Lu jadi malas beribadah karena lu gak ngerti kan kenapa lu harus beribadah? Iya kan? Bagi kamu yang sekarang malas berbuat baik, bener gak bahwa kamu nih berbuat baik males karena kamu gak ngerti kenapa sih harus berbuat baik? Kalau saya tanya kenapa kamu harus beribadah dan berbuat baik, jawaban kamu pasti, ya supaya Tuhan senang mas bro. Supaya gue masuk surga mas bro. Jawabannya benar, tapi sebenarnya bukan itu yang paling benar.
Nah, jawaban yang paling benar untuk mengobati ini semua cuma satu. Temukan surga dalam dunia ini ketika kamu beribadah dan berbuat baik. Sekali lagi saya ulangi, ini penting nih, tolong dengerin baik-baik, tolong dengarkan baik-baik. Untuk bisa membuat kamu istiqomah, fokus terus-menerus dalam berbuat baik dan beribadah, temukan surga dalam dunia ini ketika kamu beribadah dan berbuat baik. Waduh mas bro, maksudnya tuh gimana? Mana bisa kita menemukan surga di dunia tuh gak bisa. Surga kan nanti kalau kita udah mati, amal kebaikan kita bagus, kita masuk surga mas bro. Betul, tapi percaya atau enggak, sebenarnya di dunia ini tuh ada surga juga loh teman-teman. Bener deh, saya gak bohong. Surga di dunia ini ada pada kebenaran kita ketika kita melakukan perbuatan baik. Sekali lagi saya ulangi, surga dalam dunia ini ada pada kebenaran kita ketika berbuat baik dan beribadah. Kata benarnya digarisbawahi. Contoh, ketika kamu bersedekah, contoh nyata nih, apa sih yang kamu pikirkan ketika bersedekah? Biasanya orang bersedekah cuma sekedar naruh duit. Itu yang salah. Padahal yang harus kamu pikirkan adalah, coba dong rasakan kebahagiaan yang kamu bisa dapatkan ketika kamu membantu orang-orang susah. Surga yang sebenarnya itu teman-teman, ada pada senyum orang-orang yang merasa bahagia ketika kita bantu. Surga yang sebenarnya itu teman-teman, ada pada sujud kita sebagai orang muslim ketika sholat. Surga yang sebenar-benarnya itu teman-teman, ada pada zikir kita ketika kita selesai sholat. Kalau zikirnya benar pakai hati. Surga yang betul itu teman-teman, ada pada kita ketika kita membantu orang lain, dan orang lain itu kayaknya terharu dengan apa yang kita berikan kepada mereka, karena mereka merasa tertolong. Itu loh surga di dunia yang saya maksud. Dan itu yang harus kamu cari. Nah selama ini kamu kan ibadah cuman buat mematahkan kewajiban. Kamu menolong orang cuman sebagai kayak, ya supaya nambahin amal baik aja deh mas bro. Yang penting kan gue sedekah mas bro. Yang penting kan gue berbuat baik sama orang tua mas bro. Ya, kalau pola pikir kamu kayak gitu, wajar nggak kamu ngerasa hampa ketika berbuat baik? Wajar nggak kamu ngerasa hampa ketika kamu beribadah? Dan kalau kamu merasa hampa ketika beribadah dan berbuat baik, wajar nggak kalau kamu jadi malas? Wajar kan? Karena pada dasarnya, orang itu akan selalu melakukan hal yang memberikan dia kebahagiaan. Dan orang itu pun akan selalu menjauhkan hal yang hanya membuat dia tersiksa. Jadi kalau selama ini kamu beribadah tersiksa, itu berarti salah ibadah kamu, perbaiki. Kalau selama ini kamu sedekah gak ikhlas, itu salah sedekah kamu, perbaiki. Jadi kuncinya buat kamu yang merasa istiqomah kamu tidak bagus dalam beribadah dan berbuat baik, coba taruh surga, taruh kenikmatan, cari kenikmatan. Tugas kamu adalah temukan kenikmatan dari setiap ibadah kamu, temukan kenikmatan dari setiap perbuatan baik kamu, temukan. Nah kalau saya dulu begini, karena saya sebagai orang muslim, ibadah saya adalah sholat. Ketika sholat, saya selalu merasakan setiap gerakan itu sampai kerasa enaknya. Misalnya kamu ruku, rukulah dengan sebenar-benarnya ruku. Ketika kamu sujud, sujudlah dengan sebenar-benarnya sujud. Dan yang paling penting nih, buat bapak-bapak yang suka menjadi imam sholat di musola, tolong kalau sholat jangan buru-buru pak. Jangan buru-buru. Saya sedih kalau sholat di musola. Kenapa? Imamnya kok sholatnya buru-buru, kayak ditodong sama Jepang dari belakang. Padahal saya bilang, Jepang sama Belanda tuh udah pulang. Yang satu makan sushi, yang satu dia melintirin keju di negaranya, udah gak mikirin kita lagi. Harusnya ibadah kita lebih tenang, lebih damai, lebih dinikmati. Pertanyaannya, kenapa kok ibadahnya buru-buru? Kalau buru-buru jadi gak nikmat, kalau gak nikmat wajar dong jadi males. Nah, udah mulai ketahuan kan menjawabnya? Jadi gitu caranya. Setiap gerakan ibadah, kalau misalnya muslim, setiap gerakan sholat, cari enaknya. Pelan-pelan, gak usah buru-buru.
Kalau kamu yang non-muslim juga sama. Ketika kamu ibadah ke rumah ibadah kamu, cari enaknya dong. Mungkin tempatnya diganti, jangan di situ kalau di situ nggak nyaman orang-orangnya. Iya kan? Bisa jadi kamu malas beribadah karena orang-orangnya di situ aneh, Mas Bro. Cari tempat lain. Betul nggak? Iya kan? Masuk akal kan? Nah, kalau misalnya kamu berbuat baik mulai sekarang, tunggu dulu sampai dia tersenyum. Kalau dia tersenyum, rasakan nikmatnya senyuman mereka ketika kita bantu. Itulah surga. Sebenar-benarnya surga. Jelas ya? Masuk akal kan? Iya, itu caranya. Luar biasa ya, ternyata sangat sederhana sekali loh untuk memberikan sebuah efek yang luar biasa dalam ibadah dan perbuatan baik kamu, hanya dengan merubah pola pikir yang saya ajarkan tadi. Nah, bicara soal pola pikir, email berikutnya ini akan saya bacakan dan saya harus menyiapkan botol dulu sebentar teman-teman. Kenapa? Karena email ini dikirimkan oleh seseorang yang pernah membuat saya dulu membanting botol. Kalau kamu dulu pernah menonton video curhat saya yang pertama atau kedua gitu ya, orang ini nih kalau nanya, pertanyaan tuh aneh gitu. Siapa dia? Siapa coba? Betul, dia adalah Bisma Smash ya. Saya siapin dulu botolnya, bentar ya, bentar. Kita berdoa semoga pertanyaan Bisma kali ini normal. Oke, pertanyaannya adalah begini. Assalamualaikum Mas Aryan Surya. Waalaikumsalam. Awas lo yang nanya macem-macem. Jadi begini Mas Aryan, aku tuh sebenarnya suka banget nonton video-video motivasi di YouTube gitu. Tapi kok kayaknya Pagar Kehidupan ini yang paling the best deh. Betul-betul membuat saya tuh tertarik dengan semua video-video yang Mas Aryan upload. Pertanyaan saya adalah begini, siapin botol. Apa sih rahasia sukses yang membuat saya, Aryan Surya itu bisa menjadi seperti ini? Apa sih rahasianya kenapa setiap orang bisa tertarik dan antusias mendengarkan setiap video dari Mas Aryan Surya? Terima kasih. Alhamdulillah, kita tepuk tangan dulu karena seorang Bisma Smash bisa menanyakan pertanyaan yang normalnya normal banget. Alhamdulillah ya. Bagus gitu dong. Berarti kamu sudah sembuh Bisma. Saya bersyukur sekali ya. Kamu sudah sembuh. Oke. Pertanyaannya dari seorang Bisma nih sebenarnya bagus nih. Kenapa kok Pagar Kehidupan bisa memberikan sebuah materi yang berbeda dibandingkan mungkin orang-orang yang memiliki video motivasi yang kurang lebih sama seperti Mas Aryan? Di mana letak rahasianya? Rahasianya adalah begini teman-teman. Saya selalu kalau membuat materi itu dari hati. Sekali lagi, semua yang kamu buat dari hati akan kena juga kepada hati orang lain. Semua yang kamu buat hanya menggunakan mulut, hanya untuk uang, akan membuat orang lain masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Kalau kamu ingin membuat sebuah karya, gunakan hati sebagai landasan utamanya. Itu sudah saya berikan rahasianya di video-video yang lalu tuh. Ya, kalau nggak salah judul videonya cara membuat kamu menjadi lebih kaya deh. Betul kan ya? Di situ saya berkata, kalau kamu ingin membuat sebuah karya apapun, gak harus video YouTube, bisa masakan, bisa musik, bisa mungkin prakarya buat anyaman apapun, coba deh, utamakan dulu cinta. Kalau memang lu gak cinta dengan hal itu, seberapa kuat kamu berusaha pun gak akan perfect, gak akan bagus jika dibandingkan orang yang awalnya memang cinta di bidang hal itu. Contoh, misalnya Bisma Smash nih, punya kesukaan namparin orang, misalnya doang loh Bisma, kamu jangan marah ya, bercanda nih. Misalnya kamu punya kesukaan, misalnya, jangan namparin orang deh, itu kayaknya kejam banget ya. Misalnya kamu punya kesukaan, misalnya menganyam kayak nenek-nenek gitu, kamu suka menyanyam gitu kan, nganyamin kayak, bukan nganyam, apa namanya tuh namanya? Memintal benang namanya apa tuh? Aduh, saya lupa tuh. Pokoknya membuat sulaman. Kamu sukanya menyulam Bisma. Anggap aja kamu sukanya menyulam. Kalau kamu suka menyulam, kamu kan akan membuat sebuah karya dari hati tuh. Setiap sulaman pakai hati, setiap sulaman pakai hati. Percaya atau enggak, itu hasilnya akan bagus. Beda dengan saya misalnya, saya nggak suka menyulam, tapi saya pengen dapat duit. Kata orang nih, bisnis menyulam kayaknya lagi booming. Karena gue pengen dapat banyak duit, gue nyulam kayak si Bisma. Akhirnya saya nyulam tuh, cuman buat duit gitu. Percaya atau enggak, hasilnya pasti kalah sama Bisma. Karena Bisma membuat sulaman tadi pakai cinta, saya nggak pakai cinta.
Walaupun sama-sama bagus, tapi kalau dilihat secara mendalam, pasti hasilnya Bisma lebih bagus. Kenapa? Karena Bisma membuatnya pakai hati. Nah, kalau kamu ingin menjadi orang yang sukses, saya bilang berulang kali, pakai hati di dalam berkarya. Itu udah gak bisa ditolak lagi. Ya, karena hati itu yang bisa membuat sebuah karya kamu menjadi berbeda dengan karya yang lain. Itu yang saya lakukan. Ya, jelas ya Bisma ya? Mantap. Alhamdulillah dia normal. Oke. Pertanyaan berikutnya dari Murdiono Setiawan. Ini keren juga nih. Mas bro, kenalin. Nama saya Iwan dari Surabaya. Thanks. Saya berdoa dulu nih mas bro, semoga pagar kehidupan selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak subscribernya, dan untuk Mas Aryan juga semoga cepat masuk televisi biar bisa mengobati setiap masalah kehidupan orang-orang di Indonesia khususnya. Amin, amin, amin ya. Ini saya mau cerita nih, saya mau curhat. Inti masalah meringankan atau menghilangkan balas dendam saya. Seru nih teman-teman nih. Tentang balas dendam lagi. Masalah yang berhubungan dengan dendam lagi, dengan sakit hati lagi. Kan saya bilang juga apa, masalah orang tuh sama. Masalahnya begini, kejadian ini tepat terjadi 3 tahun yang lalu nih mas bro. Saya dilanda banyak masalah. Mulai dari masalah keluarga, masalah pekerjaan, masalah ekonomi, dan juga masalah hidup. Pokoknya masalahnya kompleks deh mas bro. Oke. Waktu itu anak saya lagi sakit. Motor saya satu-satunya dari kredit kemalingan mas bro. Waduh, kasihan banget ya. Udah anaknya sakit, motornya pun kemalingan. Wow. Satu hal lagi nih mas bro. Obat satu-satunya dan uang terakhir buat beli tuh obat buat anak saya tuh ada di motor yang kemalingan. Waduh. Dan sejak saat itu mas bro, sampai detik ini aku dendam tuh sama maling motor. Mungkin dendamku melebihi gunung buat ngebunuh tuh semua maling motor. Wih, serem banget. Gimana nggak dendam mas bro? Anak saya lagi sakit, obatnya dan juga uang terakhir ada di motor saya itu dimalingin pula. Ya Allah. Setiap aku dengar kata maling mas bro, setiap detik itu pun hati gue langsung naik tuh. Pengen bunuh orang itu, pengen gue bakar, pengen gue tikam sama pisau. Wih, serem banget. Biar tuh orang ngerasain mas bro. Ini nih beneran yang selalu tertanam di hatiku untuk bunuh para maling. Penderitaan ini mas bro, yang membuat aku ngejalanin 1 tahun penderitaan tuh gak habis-habis. Mulai dari gue jalan kaki puluhan kilometer gara-gara kehilangan motor, mulai dari bayar cicilan 3 tahun motor tapi nggak ada motornya karena dimalingin, serta saya juga kena tipu mas bro sama saudara sendiri, bener-bener hidupku hancur. Tapi alhamdulillahnya gini mas bro, saya sudah bisa melaluinya, walaupun sampai detik ini saya tidak bisa menghilangkan rasa balas dendam sama seseorang yang mencuri motor saya tersebut. Nah saya minta tolong pencerahannya mas bro untuk masalah saya ini. Oke. Jadi masalah Murdiono ini teman-teman, ini sangat bisa dibilang tragis ya. Dia punya anak sakit dan uangnya juga lagi pas-pasan. Begitu anaknya lagi sakit, dia beliin obat. Obatnya ditaruh di motor, duit satu-satunya juga ditaruh di motor. Motornya dicolong orang. Waduh, tragis. Karena ini Murdiono ternyata dendam kesumat, udah bertahun-tahun ya, tidak bisa memaafkan sang maling motor tersebut. Waduh, gimana solusinya mas bro? Gini, Murdiono, saya cuman bisa bilang seperti yang saya katakan di depan tadi. Saya tanya lagi sama kamu, mungkin kamu lupa. Bisa nggak kita memadamkan api menggunakan bensin? Bisa nggak teman-teman? Bisa nggak? Nggak peduli sebesar apapun bensin atau sebanyak apapun bensin yang kita punya, kalau kita siram ke api, api itu bukan semakin padam, tapi semakin besar. Nah begitu juga dengan kasus Murdiono. Memang Murdiono sakit, pedih, gak enak. Kasus kamu tuh emang membuat orang jadi kesel, itu manusiawi. Tapi yang harus kamu tahu, kalau memang kamu ingin move on, kalau memang ingin kamu lepas dari penderitaan kamu, kamu harus maafin tuh maling. Nah maafin tuh maling, tetap dengan cara mendoakan. Lah gila nih mas bro, aduh maling kok didoain loh. Kamu doainnya begini, doain supaya maling itu punya kesadaran
untuk bisa sadar sesadar-sadarnya dan dengan izin Tuhan buat si maling itu juga bisa ketemu kamu dan minta maaf depan muka kamu. Lah emang bisa Mas Bro? Lah apa sih yang gak mungkin kalau yang Maha Kuasa itu udah merencanakan? Bener gak? Berapa banyak orang yang udah divonis mandul sama dokter tapi ternyata bisa punya anak kembar lagi kalau yang Maha Kuasa ngizinin? Berapa banyak? Banyak ya, mungkin ada di antara kamu yang punya pengalaman seperti itu. Iya kan? Nah Murdiono, sekali lagi saya bilang masalah kamu berat dan wajar kamu marah. Tapi jangan kelamaan. Karena kalau kamu kelamaan, kamu itu akan secara alam bawah sadar mengundang hal-hal buruk yang akan datang kepada hidup kamu itu lebih banyak lagi. Hal ini terbukti kan? Hal ini terbukti kamu bilang kamu ditipu sama saudara sendiri. Lihat kan di email terakhir tadi, kamu ditipu sama saudara sendiri. Udah motor hilang, kamu benci sama malingnya, kamu dendam sama malingnya, ditipu sama saudara sendiri. Nah, ditipu sama saudara sendiri ini sebenarnya adalah efek dari dendam kamu, benci kamu yang belum terobati. Dan percaya atau enggak, kalau selepas ini benci kamu, dendam kamu belum terobati atau belum kamu padamkan dengan mendoakan orang yang menyakiti kamu tadi, percaya atau enggak, hal-hal buruk nanti akan lebih banyak lagi loh datang ke dalam hidup kamu. Kamu mau seperti itu? Mau nggak? Nah kalau nggak mau, udah. Selesaikan dendam kamu, doakan dia supaya sang maling itu mendapat hidayah dan petunjuk dari Yang Maha Kuasa. Itu saran saya buat kamu. Ya, kita doakan ya teman-teman ya, semoga Murdiono bisa punya banyak uang, bisa buat beli mobil bukan motor lagi, dan semoga malingnya pun bisa ketemu Murdiono untuk meminta maaf sehingga Murdiono pun lega total. Amin. Oke, sukses terus Murdiono. Nah kalau tadi kita bicara mengenai orang yang mohon maaf kemalingan kemudian dendam. Nah kali ini juga ada masalah yang cukup kompleks teman-teman. Nah masalah ini bisa saya bilang cukup kompleks karena masalah ini berhubungan dengan keluarga. Waduh, berkeluarga dan kemudian punya masalah tuh kayaknya kurang enak ya. Keluarga yang saya maksud di sini bukan keluarga inti, tapi saudara. Nah masalah apa nih Mas Bro? Ada seseorang yang namanya tidak mau disebutkan. Katanya dia memiliki masalah hutang piutang bersama atau kepada seorang saudaranya sendiri. Masalahnya begini. Assalamualaikum Mas Bro. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Kak Aryan, terima kasih untuk waktunya. Saya mau minta solusi nih mengenai masalah hutang piutang. Saya punya masalah hutang piutang sama saudara saya. Tapi di sini saya nggak berani nagih Mas Bro. Karena itu adalah masalah saudara. Gak enak nagih gitu. Nah yang ingin saya tanyakan kepada Kak Aryan adalah bagaimana sih solusi terbaiknya untuk menagih utang supaya utang tersebut bisa dibayarkan kepada saya walaupun dia itu jatuhnya adalah saudara saya. Tolong bantuannya Mas Bro. Terima kasih buat semuanya. Semoga Mas Bro selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oke. Jadi buat kamu nih, buat kamu yang mengirimkan email dan juga buat teman-teman, ada nggak di antara kamu yang sedang memiliki hutang? Utang mungkin jumlahnya gede gitu ya, tapi kayaknya nggak berani nagih gitu. Nggak berani nagih karena memang itu ada hubungan saudara, ada hubungan keluarga yang membuat kamu jadinya nggak enakan gitu. Rasanya kayaknya tersiksa gitu ya, nggak enak gitu ya. Nah cara menagihnya gimana? Gini, saya pernah ngobrol sama Ustadz. Saya pernah ngobrol sama Pak Ustadz. Pak Ustadz saya mengatakan sebuah perkataan yang bagus dan masuk akal. Perkataannya adalah begini. Dalam hukum agama, kata Pak Ustadz nih, kata beliau, kalau kita memberikan hutang, sebenarnya tidak boleh dianggap hutang. Tapi anggap saja itu sebagai sesuatu pemberian yang jatuhnya jadi sedekah. Wih, keren kan berkatanya ya. Jadi intinya gini, kalau lu memberikan uang kepada saudara atau kepada siapapun, jadikan itu sebagai sedekah dengan tidak perlu kamu menagih lagi. Karena pada dasarnya udah tabiat orang. Orang itu suka melakukan berbagai macam cara untuk dapat uang. Tapi begitu disuruh balikin dia mikir.
Nah, emangnya kamu gak gitu nih? Coba teman-teman pagar kehidupan, ayo jujur. Ada gak di antara kamu nih yang punya utang? Ayo, utang pulsa, ya kan? Utang traktir makan, ya, utang pinjem duit. Kemarin kayaknya belum dilunasin tuh, iya kan? Kemarin ada yang mesen bakso Pagingsul, siapa yang belum bayar? Bayar dong, kasihan tuh Pagingsul, ya. Itu kan jatuhnya jadi kurang baik. Nah, kalau menurut perkataan saya, tidaklah perlu kamu menagih hutang, apalagi kalau orang itu susah ditagih. Kenapa? Karena itu bisa memutuskan tali silaturahmi kamu dengan dia. Itu tidak baik. Lah tapi mas bro, kan gue butuh banget duitnya mas bro. Aduh, kalau gue gak ada duit itu ntar gue makannya gimana, anak gue gimana. Oke, kamu memang butuh duit, tapi kan kita masih punya sang pencipta. Hello, sang pencipta itu tidak pernah tidur. Kenapa sih? Katanya kamu beragama, katanya kamu beriman, katanya bertuhan, tapi kok kayaknya takut gitu kalau kehilangan uang. Yang maha kuasa itu maha melihat, maha bijaksana, maha mengetahui. Kalau tujuan lu baik, nolongin orang, kemudian kamu dizolimi, utang kamu tidak dibayar, ya sudah, ikhlasin aja. Karena nanti pasti diganti oleh sang pencipta, itu pasti. Karena jatuhnya menjadi sedekah. Itu dia. Jelas ya? Nah, email berikutnya nih teman-teman. Kayaknya kalau setiap kita mendengarkan curhat, kalau nggak ada email percintaan kayaknya nggak enak gitu ya. Nah ini nih, ada email percintaan yang ditanyakan oleh sahabat pagar kehidupan, dan bisa jadi permasalahan dia sama seperti kamu yang punya permasalahan dalam masalah asmara. Wih, seperti apa masalahnya? Gini nih, masalah ini dimiliki oleh seseorang yang bernama Evisha. Pertanyaannya begini, selamat pagi Mas Aryan, selamat pagi, semoga tambah sukses selalu ya. Mas Aryan, saya ini mengalami masalah hubungan dengan tunangan saya nih. Tunangan saya atau pasangan saya ini sukanya minta uang. Udah sukanya minta uang, dia sukanya ngejelekin saya juga ketika dia ngobrol sama cewek lain. Dan dia tuh masih suka bersenang-senang, senang minum-minum, tapi saya tetap bertahan. Saya tetap bertahan karena saya sangat sayang. Aduh, maaf ya teman-teman ya, saya mulutnya mengeluarkan sebuah efek nih kalau saya membacakan sebuah kisah yang sangat, mohon maaf, penuh dengan drama, norak gitu ya. Mohon maaf loh ya. Kita ulangi lagi. Jadi saya punya tunangan, tapi tunangan saya ini suka minta uang, mainin cewek, dan dia suka jelek-jelekin saya pada cewek lain. Dia masih suka bersenang-senang, dia suka minum-minum, tapi saya tetap bertahan. Saya tetap bertahan karena saya sangat sayang. Saya sangat sayang, saya serasa di posisi saya itu di tengah-tengah gitu. Saya tuh ngerasa dijepit. Saya ngerasa posisi saya di tengah-tengah mas bro. Yang dulunya saya ini lembut dengan dia, sekarang saya mulai kasar dan berontak. Saya minta solusinya untuk masalah saya. Tolong mas bro, tolong. Ya Allah, lebay banget sih Oke, dari kisah ini teman-teman, kalau kamu adalah seorang sahabat pagar kehidupan yang sudah lama mengenal pagar kehidupan ya, kamu sudah tahu bahwa kisah ini adalah kisah yang mohon maaf sangat tidak masuk akal. Kenapa tidak masuk akal? Saya selalu bilang, jadikan diri kamu sebagai orang yang paling berharga dengan cara cintai diri lu dulu sebelum lu memutuskan mencintai orang lain. Sekali lagi, cintai diri lu dulu sebelum lu memutuskan untuk mencintai orang lain. Nah, hubungannya apa dengan kisah ini? Kalau lu bener-bener mencintai diri lu sendiri, Evi, lu gak akan mungkin membiarkan diri lu itu mau dizolimi sama tunangan lu yang kelakuannya amit-amit cabang bayi. Ini juga berlaku buat semua loh. Kalau tunangan lu, pasangan lu, calon suami lu, calon istri lu udah ngaco, tinggalin. Bagus-bagus belum nikah. Iya kan? Ngapain diladenin? Itu namanya drama. Drama itu ketika kamu menjadi orang bodoh dalam sebuah hubungan, tapi kamu ngotot untuk mempertahankan. Itu namanya drama. Dan ini adalah salah satu contoh drama. Jadi buat Evisha dan juga buat yang lain, saran saya, kalau kamu ngelihat pasangan kamu tidak menghargai kamu, ingat, tidak menghargai kamu, tinggalin apapun alasannya. Titik.
Aduh teman-teman, zaman sekarang masih banyak loh orang-orang seperti di email yang terakhir saya bacakan tadi, dimana kondisinya dia di tengah-tengah di antara sebuah masalah atau seseorang yang sebenarnya udah gak menghargai dia lagi. Nah, sekali lagi ya, cintai diri kamu sebelum kamu mencintai orang lain. Itu yang harus selalu kamu tekankan dalam hidup kamu. Penting banget. Ya, nah email berikutnya ini juga penting nih teman-teman. Email berikutnya ini juga penting banget yang diceritakan atau dikisahkan oleh seseorang yang namanya tidak mau disebutkan. Oke, ceritanya begini. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Semangat pagi Mas Aryan. Langsung aja ya. Saya ini anak bungsu yang terlahir dari keluarga yang tingkat emosinya tinggi banget. Bentar-bentar mas bro, gue tuh dimarahin mulu. Bentar-bentar dibentak. Pokoknya hal sepele selalu jadi masalah. Kadang-kadang saya juga sering pusing kalau ngelihat papa saya sama kakak saya tuh selalu perang mulut gitu. Aduh, pokoknya nggak ada deh yang namanya tenang di rumah. Sampai saya putuskan, ya udah deh, saya merantau aja. Saya ingin banget mas bro punya keluarga yang tenang dan damai. Gimana ya caranya Mas Aryan buat keluarga saya menjadi tenang, bahagia, dan tentram gitu. Sementara saya nggak pernah dianggap kalau ngomong karena saya termasuk ke dalam golongan anak kecil di mata mereka. Bagaimana cara saya untuk melakukan atau melalui hal ini? Terima kasih sebelumnya karena emailnya sudah dibacakan. Oke. Kisah ini seru nih teman-teman. Jadi sahabat pagar kehidupan ini dia terlahir dalam sebuah keluarga yang mohon maaf terlalu banyak api. Api yang saya maksud adalah terlalu banyak marah, terlalu banyak amarah yang membuat keluarga itu menjadi panas. Nah, bagaimana caranya supaya bisa membuat mereka jadi tentram, damai, dan tenang? Gini, saya punya kabar buruk buat kamu ya. Dan juga buat sahabat pagar kehidupan yang mungkin masalahnya sama. Kamu tidak bisa merubah orang lain. Orang itu bisa berubah kalau mereka mau berubah. Makanya dalam kitab suci selalu disebutkan yang hanya mendapatkan petunjuk itu intinya adalah orang-orang yang mata hatinya tidak buta toh. Karena apa? Karena kalau mata hatinya buta, mau kita kasih dakwah sebagus apapun dia nggak akan berubah. Dia nggak akan berubah menjadi beriman dan dia nggak akan berubah menjadi orang baik. Betul apa enggak? Orang kalau udah ngerokok, ya mau dibilangin kayak gimana juga ujung-ujungnya balik rokok lagi. Orang udah pakai narkoba, mau ujung-ujungnya kita bilang gimana juga balik pakai narkoba lagi. Gak bisa berubah kecuali dirinya yang mau berubah. Nah, terus bagaimana cara mengobati keadaan sahabat pagar kehidupan kita yang tadi curhat di email? Cara saya adalah hijrah. Hijrah itu artinya, intinya adalah berpindah dari keadaan yang buruk kepada keadaan yang lebih baik. Berpindah dari kondisi yang buruk kepada kondisi yang lebih baik. Nah, untuk kamu kasusnya, saran saya kamu udah bener, merantau. Merantau ke tempat yang bisa membuat kamu tenang dan damai. Hiduplah di sana dengan damai dan tenang sambil kamu mendoakan keluarga kamu dari jauh. Usaha kita paling jauh hanya doa, tidak bisa lebih. Karena manusia tidak bisa berubah kalau dirinya sendiri tidak mau berubah. Ingat ya, dalam kitab suci ada ayatnya tuh. Ada ayatnya kan, bahwa Tuhan itu tidak akan merubah nasib suatu kaum kalau kaumnya sendiri yang tidak mau berubah. Jadi intinya, buat kamu yang menanyakan email tadi, mendingan kamu pikirin dulu diri kamu. Tenang dulu, damai dulu dengan cara merantau. Dari perantauan kamu, doakan terus setiap malam supaya Yang Maha Kuasa menyiapkan skenario terbaik supaya keluarga kamu bisa tenang dan damai. Ya, saya juga pernah mengalami kondisi seperti itu, dan banyak juga sahabat pagar kehidupan lain di luar sana yang kondisinya sama seperti kamu yang berhasil melaluinya. Cara mereka pun sama. Tenangkan diri kamu, doakan mereka. Selesai, gak bisa lebih. Itu dia caranya. Nah, bicara soal keluarga teman-teman, kali ini ada pertanyaan yang sangat unik berarti bisa bagus bisa jelek ya. Pertanyaan ini ditanyakan oleh seseorang yang namanya Funky Samfirdaus. Wah, nama lu keren bro ya. Pertanyaannya begini, gini Gan, gimana ya biar hati bapak saya tuh bisa menyadari diri supaya nggak keras kepala dan nggak sombong, supaya dia tuh nggak angkuh dan bisa mengikuti nikmat yang telah ada. Soalnya selama ini saya lihat tuh bapak saya egois gitu, yang dikejar tuh duit melulu.
Nah, gara-gara yang dikejar duit melulu, kayaknya tuh dia udah gak ada rasa kasih sayang lagi gitu kepada saya sebagai anak dan juga kepada istrinya sendiri, yaitu ibu saya. Nah, pertanyaannya Mas Bro, gimana dong caranya supaya bisa buat bapak gua tuh yang udah berumur 64 tahun, wow, supaya tidak terlalu gila harta. Wah, sebenarnya kasus ini juga unik teman-teman. Percaya atau enggak, sekarang ini zamannya zaman edan. Zaman edan bener, gak percaya kan? Percaya gak sih kamu teman-teman bahwa zaman sekarang nih orang makin tua makin lupa diri loh? Enggak, saya nggak bicara soal orang tua kita. Enggak, orang tua kita adalah orang tua yang baik, amin. Saya bicara tentang orang-orang yang berusia tua tapi gila harta dan gila kedudukan. Saya tanya, banyak nggak? Banyak nggak yang rela tusuk-tusukan, fitnah-fitnahan, kutuk-kutukan hanya karena masalah jabatan dan uang, karena mereka gila harta padahal umur udah tua? Banyak nggak? Banyak. Nah, seperti kasus yang dialami sahabat pagar kehidupan kita tadi nih, yang mengalami masalah ya Funky ya, bersama bapaknya yang selalu gila harta. Nah, cara mengobatinya gimana Mas Bro? Kalau gue punya bapak yang gila harta, cara mengobatinya adalah pertama, kamu sadari betul bahwa doa anak itu sangat berpengaruh kepada orang tua. Loh kok doa lagi Mas Bro? Ingat perkataan saya, orang tidak akan bisa merubah orang lain selain orang itu sendiri mau berubah untuk dirinya sendiri. Iya kan? Saya memberikan inspirasi kepada kamu, saya bukan merubah kamu, tapi saya mengajak kamu untuk berubah dengan mempraktekkan apa yang saya katakan. Kalau kamu nggak mau praktek, ya nggak berubah. Tapi kalau kamu praktek, hidup kamu berubah. Masuk akal kan? Nah, begitu juga dengan orang tua kita, seandainya kelakuannya mohon maaf, parah. Kita nggak bisa mengucapkan mantra, mengucapkan magic supaya tiba-tiba orang tua kita baik. Nggak bisa. Yang bisa kita lakukan adalah berdoa. Berdoa. Percaya atau enggak, doa anak itu cepet loh dijabah. Doa anak kepada orang tua, itu yang menyelamatkan orang tua. Iya kan? Bener nggak? Bahkan ada perkataan dari ustadz saya yang mengatakan bahwa salah satu hal yang akan dibawa seseorang ketika mati adalah doa anak yang soleh. Berarti bener bahwa doa itu sangat ampuh untuk menyelesaikan perkara orang tua yang mohon maaf lupa diri. Jadi buat kamu Funky, saran saya, ayo kembali ke ibadah kamu lagi. Doakan bapak kamu supaya mendapatkan petunjuk dan hidayah, karena kamu berhak mendapatkan cinta kasih dari bapak kamu, dan kamu juga berkewajiban loh untuk menyelamatkan beliau sebelum beliau pergi meninggalkan dunia ini. Kasihan kan kalau beliau sampai pergi ke tempat yang salah hanya karena lupa diri. Nah, makanya doain ya, doakan. Nah, kali ini ada email yang juga keren. Email ini keren karena pertanyaan ini juga bisa jadi menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di hati kamu semua mengenai sesuatu hal yang berhubungan dengan hubungan asmara. Pertanyaannya bagus nih. Pertanyaan ini ditanyakan oleh seseorang yang namanya Alta. Pertanyaannya begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Aryan. Terima kasih karena saya sudah diberi kesempatan untuk curhat. Dan terima kasih juga nih, berkat video-videonya Mas Aryan, luka hati saya sangat-sangat terobati dengan baik. Amin, terima kasih kembali. Mas Aryan, saya mau bertanya nih, kebebasan yang Mas Aryan katakan itu seperti apa sih yang patut diberikan kepada pasangan yang sudah menikah? Karena Mas Aryan pernah bilang bahwa ketika kita menikah, ketika kita punya pasangan dalam hubungan pacaran pun, kita tidak boleh mengekang, tetapi justru kita harus memberikan kebebasan. Nah, kebebasan seperti apa yang bisa kita berikan kepada pasangan yang sudah menikah ataupun masih dalam tahap pacaran? Salahkah saya untuk cemburu melihat chattingan pasangan saya yang mencoba cari kenalan baru di tempat lain? Nah, sebaiknya gimana Mas Bro? Nah, pertanyaannya bagus nih. Bagus banget. Pertanyaan ini adalah pertanyaan yang akan memberikan jawaban. Kira-kira batasan cemburu itu yang normal seperti apa? Batasan kebebasan dalam hubungan asmara itu yang normal seperti apa? Nah, ini dengarkan baik-baik. Saya punya pendapat bahwa dalam sebuah hubungan asmara, kita tidak boleh mengekang pasangan kita sedikit pun. Gak boleh. Yang boleh kita lakukan, berikan dia kebebasan yang bertanggung jawab.
Kata bertanggung jawabnya, ini yang harus digarisbawahi. Bukan kebebasannya, tapi bertanggung jawabnya. Nah, bertanggung jawab itu maksudnya gimana? Kamu berikan dia kebebasan. Setelah kamu berikan dia kebebasan, dia melanggar komitmennya dengan selingkuh, dengan chatting kepada orang lain secara mesra. Dia cari lagi pasangan lain selain kamu, padahal kamu udah bebasin dia, kamu tinggalin dia. Simple kan? Kamu berikan dia kebebasan. Ketika kamu berikan dia kebebasan, dia selingkuh, dia chatting-chattingan mesra sama orang lain dengan tujuan untuk cari pacar baru gitu ya. Bukan chattingan sama lawan jenis sebagai teman, bukan, tapi chattingan sebagai, ya pokoknya mesra deh, ada cium-ciumannya, ada segimananya. Terus kamu merasa tersakiti karena dia selingkuh, kamu tinggalin dia, nggak usah diperpanjang. Nah, kebanyakan orang kan punya mindsetnya salah. Mereka berpikir, oh dia nih jadi selingkuh gara-gara gue bebasin mas bro, berarti salah gue. Salah. Justru percaya atau enggak, orang yang memang punya bakat selingkuh, mau lu kekang kayak gimana pun, ujung-ujungnya dia pasti selingkuh juga. Loh kok bisa mas bro? Karena memang dia punya tabiat tukang selingkuh. Iya kan? Jadi mau lu bebasin, mau lu kekang, orang yang suka selingkuh memang selingkuh juga ujung-ujungnya. Ngapain lu kekang? Mending lu bebasin, lunya tenang, lunya damai, dan lu bisa melihat fakta. Kira-kira orang yang di samping gua patut gak nih gue pertahanin? Nah, kalau dalam kisahnya Alta ini, dia tidak perlu dipertahankan lagi. Kamu tidak perlu cemburu, tidak perlu apapun. Kalau pasangan kamu belum menikah dengan kamu, tinggalin. Nah, bagaimana dengan pasangan yang sudah menikah? Baik itu suami atau istri, saran saya komunikasikan baik-baik. Kasih ultimatum, kalau sekali lagi kamu begitu, kita cerai. Loh itu penting loh. Ultimatum itu justru yang menyelamatkan kamu dan anak kamu dari drama percintaan, drama pernikahan yang merusak masa depan anak kamu dan kamu. Iya kan? Orang itu menjadi tersiksa dengan pasangannya, bertahun-tahun dia gak mau cerai, sehingga dia seolah-olah kayak punya masalah yang gak kelar-kelar gitu. Udah tahu pasangannya jelek kelakuannya, masih aja disimpen. Padahal kalau dia tinggalin tuh pasangan, cerai baik-baik, anaknya dan dia pun akan selamat dari tingkah laku pasangannya yang buruk. Nah itulah yang terjadi sama kamu Alta. Ya, jadi saran saya kepada kamu, kebebasannya itu bebasin sebebas-bebasnya, tapi kalau dia melanggar komitmennya sama kamu, tinggalin. Perkaranya gampang kan? Kalau memang kamu sudah menikah, kasih ultimatum, bilang ke muka dia, kalau sekali lagi gue nemuin kayak gini, kita cerai. Kalau kamu memang udah kesekian kali ini bukan pertama kali, ya udah cerai. Cerai baik-baik. Cerai baik-baik demi masa depan anak dan diri kamu. Itu penting. Ya, jadi buat kamu semua selain Alta yang masalahnya sama seperti ini, ayo dong, hargai diri kamu sendiri. Jangan penuhi hidup kamu dengan drama kehidupan yang gak penting, karena hidup kamu terlalu berharga. Ya, jelas ya? Nah sekarang kita masuk ke pertanyaan terakhir. Sadar gak sih kamu kalau kita udah 1 jam? Nah gak kerasa ya, kalau kita seru, kalau kita happy gitu ya. Kayaknya 1 jam tuh gak kerasa loh. Beneran ini udah 1 jam, coba deh kamu lihat ya. Nah sekarang saya akan membacakan email terakhir. Email terakhir ini juga sangat bagus sekali. Email ini diberikan oleh seseorang yang bernama Rafli Nur Ahmadi. Emailnya begini. Assalamualaikum Bro Aryan, gimana kabarnya? Sehat selalu ya bro? Alhamdulillah sehat. Bro, gue mau tanya dong, cara berpikir positif, efisien, dan bertahan lama tuh biar gak ribet dalam menghadapi masalah kehidupan gimana ya mas bro? Gue kadang-kadang pengen tahu deh cara berpikir orang-orang motivator kayak Bro Mario Teguh, Bro Mario Teguh, kayak Bro Aryan dan lain-lain tuh gimana? Kayaknya gampang banget ya mengontrol pikirannya. Hehehe. Hatur nuhun ya bro, sukses selalu. Bro, sekali-sekali buat buku dong biar keren bro. Wak 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 dulu. Ngomongnya pakai bro, ketawanya wak 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 wak. Halah, kebanyakan baca komik, ya kan, komik kan ketawanya wak wak wak. Jadi pertanyaannya keren nih. Dia berpikir bahwa orang-orang yang bekerja atau mungkin berprofesi sebagai motivator, sebagai inspirator seperti saya, kayaknya cara pikirnya tuh gampang. Jawabannya salah. Kamu pikir saya bisa menjadi seperti ini tuh instan?
Enggak Rafli, tidak. Nah, saya ingin membagikan kepada kamu teman-teman. Saya ingin membagikan kepada kamu bagaimana cara saya dulu bisa menjadi orang yang berpikir lebih lurus ketika saya sedang menghadapi masalah. Caranya adalah belajar untuk berdiskusi dengan diri kamu sendiri. Waduh, maksudnya gimana? Gini, saya tuh dulu punya kebiasaan untuk ngobrol dengan diri sendiri loh. Ngobrol dengan diri sendiri dalam arti bukan kayak orang gila, bukan. Tapi ngobrol dan berdiskusi dengan diri sendiri ketika kamu menghadapi masalah. Saya berpikir dulu teknik ini adalah teknik orang gila, tapi ternyata enggak. Dalam dunia psikologi, kalau kamu mau cek boleh di Google, ada sebuah teknik yang dinamakan kita berbicara dengan diri sendiri ketika kita menghadapi masalah. Nah, percaya atau enggak, ketika kamu berbicara dengan diri sendiri, berdiskusi dengan diri sendiri ketika menghadapi masalah, masalah kamu lebih cepat kelar loh, dibandingkan kamu mingkem, diem, tidak berdiskusi dengan diri sendiri. Boleh kamu coba. Nah, contohnya begini nih. Misalnya saya punya masalah, misalnya masalahnya apa ya? Contoh misalnya saya lagi menghadapi sebuah masalah yang berhubungan dengan masalah internet mati misalnya. Saya bekerja pakai internet mati. Daripada saya marah, daripada saya mingkem, saya diskusi dengan diri sendiri. Gimana ya? Ini internet mati nih. Sementara gue harus misalnya ngupload video karena video ini bagus. Gimana caranya nih? Solusinya gimana? Nah, nanti ketika kamu bertanya seperti itu, tiba-tiba otak kamu akan mengeluarkan ilham-ilham, inspirasi-inspirasi yang gak akan keluar kalau lu gak nanya. Ini tekniknya. Coba deh kamu praktekin. Jadi mulai saat ini ketika ada masalah, coba diskusi dengan diri kamu sendiri, karena ini bisa memberikan kamu jalan keluar yang lebih cepat dibandingkan kalau kamu sekedar mingkem, apalagi mendem. Itu yang saya lakukan. Jadi enggak benar sama sekali kalau teknik pikiran saya, cara berpikir saya langsung lurus, enggak. Saya luruskan cara berpikir saya dengan metode berdiskusi kepada diri sendiri. Itu yang masuk akal. Ya, itu cara yang paling efektif. Kamu boleh coba. Yang terakhir, tadi dia bilang begini, "Mas bro, sekali-sekali buat buku dong, biar keren bro." Wak. Waduh, wak. Boleh. Saya juga rencana teman-teman, mohon doa aja, saya ingin membuat sebuah buku. Walaupun mungkin ini masih dalam sebuah pikiran, masih dalam wacana, bagi kamu mungkin seorang penerbit yang mendengarkan suara saya dan suka dengan materi saya, tolong bantuin ya terbitkan karya saya, karena saya mungkin memang sedang dalam rencana besar untuk membuat sebuah buku. Nah, buku itu judulnya apa? Masih rahasia. Konsepnya pun cuman saya dan Tuhan yang tahu. Ya, pokoknya doain aja. Semoga dalam waktu dekat saya bisa membuat buku, dan semoga dalam waktu dekat juga saya bisa berjumpa kamu di layar kaca. Amin ya. Itu dia teman-teman. Tidak terasa kita sudah 1 jaman lebih berdiskusi bersama kisah-kisah dari sahabat pagar kehidupan yang sangat menarik sekali. Nah, sekarang saya mau tanya, menurut kamu dari setiap masalah yang kita bacakan di hari ini tadi, kira-kira hikmah apa yang bisa kamu dapatkan teman-teman? Hikmahnya adalah begini. Dalam hidup, setiap orang selalu memiliki masalah. Dan rata-rata setiap masalah yang dimiliki oleh setiap orang itu bukan karena kerja dari Tuhan atau Sang Pencipta, tapi justru karena dibuat oleh manusia itu sendiri loh. Sekali lagi, kebanyakan masalah dalam hidup kita, percaya atau enggak, kalau kita renungkan, adalah hasil karya dari kebodohan kita sendiri. Yang bisa kita lakukan bukan merubah orang lain, tapi merubah diri sendiri. Dan dari perubahan diri sendiri, nasib kamu pun akan berubah menjadi lebih baik. Oleh karena itu teman-teman, siapapun kamu yang mendengarkan saya dan dimanapun kamu, ayo, rubah diri kita ke arah yang lebih baik, agar kita pun bisa memiliki nasib kehidupan yang lebih baik. Karena percaya atau enggak, nasib kehidupan kamu tidak akan bisa berubah sebelum kamu memutuskan untuk merubah diri kamu sendiri. Rubah hidup kamu, dan rubah hidup kamu, maka hidupmu pun akan menjadi lebih baik. Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat kamu dari Pagar Kehidupan. Tetap keep spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.